Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke jantung Pulau Bali. Bukan untuk melihat pantainya yang terkenal, tapi untuk mengungkap misteri dua danau kembar yang menakjubkan, yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Keduanya bukan sekadar danau biasa, melainkan tempat yang diselimuti legenda kuno dan pesona spiritual yang kuat. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menyelami kisah yang membentuk dua danau indah ini. Kisah kita dimulai ribuan tahun yang lalu, di sebuah daerah subur yang sekarang kita kenal sebagai Bali Utara. Konon, di masa itu, wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang hidup makmur dari hasil alam. Mereka sangat taat dan spiritual. Suatu ketika, sebuah wabah penyakit yang mengerikan melanda desa-desa di sekitar sana. Penyakit ini menyebar dengan cepat, tidak pandang bulu, dan tidak ada satupun obat tradisional yang mampu menyembuhkannya. Warga desa dilanda ketakutan dan keputusasaan. Di tengah-tengah krisis itu, seorang tokoh suci yang bijaksana dan dihormati oleh masyarakat mendapatkan sebuah penglihatan gaib. Dalam penglihatannya, ia diberitahu bahwa obat untuk wabah ini tersembunyi di dalam hutan lebat yang tak terjamah di puncak gunung. Obat itu bukanlah tanaman biasa, melainkan air suci dari dua mata air yang berdekatan, yang memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Namun, perjalanan untuk menemukannya sangatlah berat dan penuh rintangan. Mereka mempersiapkan diri, membawa perbekalan seadanya, dan dengan doa restu dari seluruh warga desa, mereka memulai perjalanan mendaki gunung yang curam dan menembus hutan belantara. Perjalanan ini menguji ketahanan fisik dan spiritual mereka. Mereka harus menghadapi binatang buas, medan yang sulit, dan roh-roh penjaga hutan. Di sana, seperti yang digambarkan dalam penglihatan, mereka menemukan dua mata air yang jernih, mengalir berdampingan. Udara di sekitarnya terasa begitu murni dan penuh energi positif. Dengan penuh rasa syukur, mereka mengambil air dari kedua mata air tersebut menggunakan wadah bambu yang mereka bawa. Konon, salah satu dari mereka menggunakan bambu sebagai wadah untuk mengambil air obat, atau dalam bahasa Bali disebut tamba. Air ini kemudian mereka sebut tamba elingan, yang artinya obat spiritual atau obat pengingat akan kekuatan Tuhan. Air inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal nama Danau Tamblingan. Mereka pun bergegas kembali ke desa. Sesampainya di sana, air suci itu segera dibagikan kepada semua warga yang sakit. Dan keajaiban pun terjadi. Satu persatu, mereka yang meminum air itu mulai pulih. Wabah penyakit yang tadinya begitu menakutkan perlahan-lahan sirna. Desa kembali dipenuhi oleh canda tawa dan sukacita. Sebagai wujud terima kasih, masyarakat memutuskan untuk menjaga dan mensucikan area di sekitar dua mata air tersebut. Seiring berjalannya waktu, mata air Tamba Elingan itu terus membesar dan akhirnya membentuk sebuah danau yang indah yang kemudian dikenal sebagai Danau Tamblingan. Nama ini menjadi pengingat abadi akan kekuatan spiritual dan keajaiban yang pernah menyelamatkan leluhur mereka. Hingga hari ini, Danau Tamblingan dianggap sebagai danau spiritual, tempat di mana banyak pura kuno berdiri kokoh di tepiannya, menjadi saksi bisu sejarah panjang tersebut. Lalu, bagaimana dengan Danau Buyan? Legenda menyebutkan bahwa danau kedua yang terletak persis di sebelahnya terbentuk dari mata air yang satunya lagi. Danau ini menjadi tempat di mana masyarakat membeli atau mebanyu berbagai kebutuhan dan hasil bumi setelah desa mereka pulih dan kembali makmur. Kata mebanyu inilah yang lama-kelamaan berubah menjadi buyan. Jadi, Danau Buyan melambangkan kemakmuran dan kehidupan ekonomi masyarakat yang bangkit kembali setelah masa sulit. Keduanya tak terpisahkan.
bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi, mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material. Namun, menurut cerita geologis dan juga cerita rakyat, sebuah tanah longsor besar yang terjadi baru by the boat, yang lalu memisahkan danau raksasa ini. Sebuah bukit kecil terbentuk di tengah-tengahnya, yang kini dikenal sebagai Bukit Telaga Aya, yang secara fisik membelah satu danau menjadi dua danau yang kita kenal sekarang. Pemisahan ini semakin memperkuat dualisme simbolis antara Tamblingan yang spiritual dan Buyan yang lebih duniawi. Hingga kini, masyarakat lokal masih sangat menghormati kesucian Danau Tamblingan. Sementara itu, Danau Buyan menjadi pusat kegiatan yang lebih rekreatif. Meskipun lebih ramai, pesona alam Danau Buyan tetap tak terbantahkan dengan latar belakang perbukitan hijau yang memanjakan mata. Jadi, jika kalian berkesempatan mengunjungi Bali, jangan lupa untuk mampir ke Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Ini bukan sekadar destinasi wisata, tapi sebuah perjalanan spiritual yang akan menghubungkan kita dengan sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang luar biasa.